Sehat-sehat aja ya. Iya Mi, Jadi alhamdulillah sehat. ini biodata saya sebelumnya udah pernah di-share juga. Nanti boleh balik sini kalau ada yang mau melihat. Oke, kita ini kan judul besarnya Atomic Design System, tapi kita ke desain sistemnya dulu ya. Ini istilahnya pengenalan. Nah, ini desain sistem ini memang bisa dibilang harus dipelajari oleh front end sama eh, product design gitu. Kenapa? Karena di desain sistem ini front end sama eh, desainer product design atau di familiar disebut UI UX itu akan berkolaborasi gitu untuk project untuk pengembangan produk yang lebih baik. Oke, kalau teman-teman lihat di apa namanya di screen ini ada gambar. Apakah semua gadget itu nanti ke depannya akan menjadi akan muncul sebagai platform web gitu? Karena yang kita lihat sekarang juga ada banyak namanya perangkat-perangkat itu yang sudah bisa mengakses web, ataupun kalau tidak bisa mengakses web, perangkat tersebut bisa mengakses aplikasi yang terintegrasi dengan apa ya, dengan produk yang lain gitu. Misalnya kita menggunakan mobile app, pas kita buka di browser juga datanya terupdate, datanya terintegrasi gitu. Dan kalau secara teknikal itu kan mereka satu database, tapi cara mengaksesnya saja yang beda gitu, menggunakan apa ya, menggunakan aplikasi yang berbeda saja. Lanjut. Nah, di apa ya, screen selanjutnya ini ditampilkan itu beberapa website ya, dari kita anggap aja Herbalife ini sebuah perusahaan. Seharusnya sebuah perusahaan Herbalife ini sebuah perusahaan yang mempunyai beberapa website, dan kita lihat di website tersebut itu uh, berbeda-beda gitu tampilannya. Uh, Berbeda mungkin tidak masalah ya, tapi secara desain itu tidak konsisten gitu. Jadi membuat user itu berpikir apakah mereka apakah website ini nih satu perusahaan atau tidak. Dan ketika dia biasa menggunakan herbalife.com, dia pindah ke website lain, si user itu harus istilahnya tuh belajar lagi gitu, bukan belajar beradaptasi lagi untuk menggunakan website yang lain gitu, karena uh, desain yang tidak konsisten. Uh, Misalnya nih, kalau user itu dia sebagai konsumer kan, konsumer herbalife produk, kemudian dia mau jadi reseller tuh, dia kan harus akses ke myherbalife.com. Sementara di herbalife.com sama myherbalife.com itu sangat berbeda desainnya gitu. Jadi si user pun uh, yang belum terbiasa dengan apa ya, menggunakan website itu, uh, dia uh, susah beradaptasinya, walaupun nanti kedepannya mungkin bisa, ataupun dia mungkin tanya sama servisnya atau yang sudah jadi reseller di Herbalife ini, makanya dia bisa gitu, tapi itu kan membutuhkan effort dan waktu gitu. Jadi itulah dibutuhkan namanya sebuah desain sistem gitu. Terus saya langsung rangkum aja ya, purpose atau tujuan dari desain sistem itu. Yang pertama itu meningkatkan user experience. Nah, jadi di produk desain itu ada dua yang saya tahu, ada user interface sama user experience. Nah, kita fokus ke user experience. Uh, Experience dari user menggunakan produk atau platform yang kita buat, baik itu web, mobile app, ataupun macamnya gitu. Nah, dari situ kita desain sistem itu meningkatkan user experience. Kembali lagi kalau ke Herbalife tadi, kalau kita udah pakai satu platform ini ke yang lain itu,
experience-nya itu sudah tertanam gitu ke usernya. Kemudian yang kedua dapat digunakan dalam berbagai produk. Dari desain sistem ini karena dia sifatnya reusable gitu saat penggunaannya, jadi bisa digunakan dalam berbagai macam produk. Ketika kita dari lagi ke Herbalife contohnya tadi, kita bisa menggunakan sistem ini di semua platformnya gitu. Terus yang ketiga itu membuat desain menjadi terstruktur, karena reusable dia jadi terstruktur gitu. Jadi nanti kalau kita mau masuk ke apa desain itu dari komponen terkecil sampai terbesarnya itu terstruktur gitu. Jadi bisa lebih gampang di dan lebih rapi lah gitu. Jadi kalau komponennya udah banyak tuh nggak bingung gitu loh nyarinya, ini bagian mana ya gitu. Nanti kalau teman-teman sudah mulai mengerjakan proyek besar, saya rasa sangat penting di sini. Yang keempat itu mudah dalam implementasi dan maintenance di sana, karena dia sudah terstruktur tadi, rapi gitu loh. Jadi implementasinya lebih gampang gitu loh. Dan biasanya bisnis sistem yang baik itu sudah terdokumentasi, jadi kita sudah dipilihkan baiknya gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah pakai kayak Bootstrap ataupun Taiwan, itu di library itu merupakan bagian dari bisnis sistem. Jadi kan lebih gampang kan pakai itu daripada kita istilahnya kalau di Word itu ngoding CSS manual gitu, bikin bikin semuanya sendiri. Terus sebenarnya bagus bikin sendiri, tapi kalau kita semuanya bikin sendiri dan kita nggak mendokumentasikannya, itu rekan kerja kita yang lain bakal kebingungan gitu untuk menggunakan desain CSS yang kita buat gitu, kelas CSS yang kita buat. Terus yang terakhir itu dapat dijadikan acuan untuk style guide di sistem yang baru. Ya, balik lagi. Di dalam sistem itu ada style guide. Nanti saya jelaskan bedanya style guide sama desain sistem. Itu bisa dijadikan acuan gitu. Jadi ketika style guide-nya udah jadi, kita bisa bikin style guide baru di desain sistem yang baru gitu. Tapi jadi acuan gitu, jadi contekan lah gitu. Kalau misalnya di desain sistem yang kita bikin ada typografi, ada di typografi itu apa aja, fontnya, macamnya, terus komponennya apa aja, itu kita bisa jadikan acuan gitu. Jadi kalau di perusahaan besar itu jadi perusahaan A ini dia membuat sebuah produk ya. Produk itu bisa berupa web atau mobile. Produk ini sebuah produk buat pencarian kerja gitu. Nah, buat pencarian kerja ini kan dia kan menampung banyak loker dari banyak perusahaan. Tapi ada beberapa perusahaan itu saya pengen dong dibikinin khusus portal pencarian kerjanya gitu. Tapi masih jadi bagian dari dari perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi dari desain sistem yang lama kita bikin di sistem yang baru, kita rubah aja gitu perizilannya. Seperti itu sangat memudahkan produk designer untuk mendesain desain sistem baru gitu. Bukan desain sistem baru, untuk memudahkan produk designer untuk mendesain platform atau produk baru yang mirip sama produk lama, seperti itu. Contohnya kalau di Meherbalak juga tadi bisa sih. Ini kan kurang lebih sama kan gitu kan, tapi ada beberapa perintilannya yang beda. Nah itu bisa tuh nanti di kalau Meherbalak ini berafiliasi dengan perusahaan lain dan isi kontennya kurang lebih sama, bisa tuh jadi duplikatnya lagi gitu, tapi mungkin beda dari pewarnaan, tipografi dan semacamnya. Oh ya, jadi jelaskan ya, jadi suara gue jadi jelas Mi, tapi lebih gede dikit lagi Mi ya. Oke, siap. Sorry ya. Teman-teman kalau kurang suaranya kurang jelas, tolong ini, mumpung masih di awal-awal kan. Oke. Lanjut Mi. Jadi ya balik lagi ya, tujuannya itu meningkatkan user experience dapat digunakan dalam berbagai platform produk
menjadi struktur, implementasi dan maintenance, dan dapat dijadikan acuan untuk sekali buat di sistem yang baru ini. Ini dari base experience saya gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau menambahkan silahkan, atau dari Fajri sendiri boleh gitu. Karena tujuannya itu banyak sebenarnya, tapi ini saya mencantumkan based on experience saya aja gitu. Oke. Nah, balik lagi ke status Herbalife tadi. Nah, kalau adanya desain sistem itu, dia itu, nah di sebelumnya kan kayak gini nih, Herbalife tuh berantakan gitu komponennya, nggak tahu lah. Ya. Dengan di sistem itu dirapin gitu loh komponennya. Entah ini buttonnya, iconnya, atau cardnya segala macam dipecah-pecah, jadilah bentuk platform yang berbeda-beda tapi dengan komponen yang sama. Jadi bisa disimpulkan yaitu yang saya tadi, desain sistem itu tempat berkolaborasinya developer sama desainer. Developernya terlebih di front end, tapi backend juga bisa ikut berkolaborasi sih, mungkin lebih dari biasanya itu saat membuat form itu kan biasanya berhubungan sama data, nah itu backend juga bisa berkolaborasi walaupun tidak banyak. Itu saya lanjut. Nah, ini yang saya maksud, desain sistem itu tidak sama dengan style guide. Style guide itu isinya itu typography, color pattern, komponen styling, grid, code sample, icon, sama code asset. Nah, saya di sini nggak jelasin ya, maksudnya di sini bukan fokus saya buat menjelaskan isi desain sistem itu, saya cuma introduction aja di sini. Tapi di isi desain sistem itu ada desain principle, UI, pattern, sama usability metric, animation, coding standar, voice tone guideline, sama chaos persona. Ini kalau kita jelasin ini bakal sampai maghrib kayaknya kalau kita jelasin satu-satu. Jadi saya mau fokus ke ke desain sistemnya gitu, ke atomic design system. Oke. Desain sistem itu merupakan evolusi dari UI library. Jadi UI library itu yang saya bilang style guide tadi ya, yang segala macam tadi, typography, color, komponen, styling. Nah, itu berevolusi jadi desain sistem gitu, di implementasinya gitu. Nah, kita lanjut ke atomic design ya. Jadi atomic design itu merupakan desain yang terstruktur dari atom, molekul, organisme, template, sampai menjadi halaman. Nah, atom itu yang bagian-bagian kecilnya. Nah, ini kalau di ilustrasinya itu dipecah-pecah dulu kali. Pecah dulu. Terus molekulnya itu disambung, yang feedernya. Terus filternya juga udah disambung, ini udah jadi satu. Nah, dari molekul itu ditambah jadi organisme. Terus dari organisme itu jadilah sebuah template. Nah, template ini kalau diisi konten jadinya pages. Sampai sini udah paham lah ya. Atau mau ada tanya jawab dulu jadi terkait desain sistem, atau mau nanti aja? Boleh nanti kalau misalkan ada yang bertanya Mi ya, kalau ada yang raise hand nanti langsung dijawab aja Mi, atau langsung ini aja nanti. Jadi teman-teman kalau di tengah sesi mau langsung tanya nggak apa-apa ya, sih. monggo silakan ya. Oke, jadi ya. Ya boleh. Jadi biar ada komunikasi dua arahnya juga kan. Takutnya saya tadi terlalu cepat atau terlalu suara saya terlalu kecil kan gitu, bisa di komen juga. Oke, terus gini Mi, gua nanya Mi. Ya, terus kalau misalkan dipecah ini, dipecahnya tuh berdasarkan apa nih Mi? Dipecahnya itu Mi? Oke. Pertanyaan menarik nih, terima kasih ya. Nah, dipecahnya itu berdasarkan ya komponen terkecil gitu. Istilahnya kita gini. Ini kan kalau dicontoh ini ya, di sini contohnya itu ada icon. Kita bisa bilang ini icon button lah ya, icon button. Yes, lebih ke icon button. Di sini ada typography dan istilahnya typography, betul. Di sini ada gambar. Gambarnya yang sudah udah ada dimensinya gitu. Oke. Jadi atom itu tuh sesuai
mungkin teman-teman kalau yang jurusan IPA atau pernah belajar kimia atau itu komponen kecil nggak bisa dipecah lagi gitu loh. Kalau Iya. dipecah lagi mau gimana gitu loh, maksudnya kalau Partikel terkecil lah istilahnya. ya kalau foto mau dipecah lagi jadi P, H, O, T, O itu kayak buat apa ya, nggak ada fungsinya, malah nggak ada fungsionalitasnya gitu. Oke. Makanya jadi walaupun dibikin ke itu terkecil apa komponen terkecil, dia masih ada fungsionalitasnya gitu. Sama kayak di ilmu di dunia gitu. Terus molekul itu gabungan dari kecil-kecil jadi molekul gitu. Bergabung dulu sebelum jadi organisme. Karena kalau molekul dicampur sama molekul lain itu jadinya organisme kan. Berarti nggak bisa gitu loh, atom itu bergabung langsung jadi organisme gitu. Fermentasinya pun seperti itu. Tapi bedanya nanti bisa nih kalau di kimia kan emang harus ya dari si sebelum jadi organisme itu molekul-molekul bergabung kan. Cuman kalau di implementasinya di desain sistem atau desain sistem itu atom sama molekul itu bisa bergabung jadi organisme gitu. Jadi nggak harus jadi molekul dulu gitu. Iya. Jadi kita simpulkan struktur atomic design itu yaitu pertama atom, itu bagian terkecil dari komponen. Contohnya primary button, icon button, terus molekul itu kumpulan dari beberapa atom. Contohnya search bar. Gitu. Kayak di Google tuh search bar tuh bisa disebut molekul itu. Terus organisme itu kumpulan dari beberapa atom atau molekul. Contohnya card ya kayak kotak-kotak gitu yang berisi banyak konten itu yang diklik itu mengarah ke ke halaman lain biasanya. Terus header itu yang bagian atas itu sebuah platform atau produk. Jadi ya isinya ya banyak kan, ada banyak lagi itu. Jadi biasanya itu tempat bernavigasi juga di header itu. Terus yang terakhir itu template atau pages, kumpulan dari beberapa atom, molekul atau organisme. Jadi kembali ke teman-teman, dalam implementasinya itu nggak harus dikumpul atau berkumpul jadi molekul semua. Terus dari organisme itu organisme itu harus kumpulan dari beberapa molekul, bisa aja nanti pas jadi organisme itu ada molekulnya, ada atomnya gitu implementasinya gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi nggak ada tuh istilahnya nanti kalau di ilustrasi ini dijelasin. Jadi nggak ada tuh yang akunya saya primary button, nativing button. Jadi istilahnya button itu bisa jadi button aja, kalau dibedain fungsionalitasnya itu bisa jadi beberapa atom gitu. Harusnya gitu. Nah, jadi nggak ada tuh yang ngomong Spider-Man ini anggap aja dia komponen button itu dia bisa jadi banyak bisa banyak fungsionalitas gitu. Seharusnya ya yang best practice-nya atau mendesain itu emang ribet sih awalnya gitu. Cuma nanti kalau udah terbiasa ya lebih untuk maintenance-nya, untuk pengembangan ke halamannya itu lebih gampang gitu dan lebih mudah dipakai. Oke, kita lanjut ke bab terakhir, itu atomic design system implementation. Nah, jadi ini maaf ya kalau kurang jelas ya gambarnya. Di sini nih bisa dibilang flow-nya lah ya, alur ketika product management sama engineer itu berkolaborasi, sama product designer juga sih harusnya. Nah, itu ketika sebuah perusahaan dalam aplikasi pembentukan desain sistem itu dia membuat checklist gitu, audit UI komponen on inventory. Jadi mengaudit gitu apa aja sih atau komponen apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Terus mendefine desain principle. Nah, desain principle itu lebih kayak ke typography, color, terus apa lagi ya, tema itu bisa kayak primary, secondary kayak gitu.
Nah, itu di define di design principle. Terus, nah di design principle itu dipecah jadi dua. Nah, yang ke bawah itu biasanya tugasnya product design gitu. Choose tool to build design system. Jadi production itu membuat apa ya, buat alat untuk membuat desain sistem. Nah, biasanya yang bukan biasanya sih, dari pengalaman saya itu saya product design saya itu buatnya pakai Figma gitu. Terus yang ke kanan itu tugasnya developer visual, lebih ke front end sih, tugasnya front end. Atau biasanya kalau di beberapa perusahaan yang sudah spesifik ada tugasnya seorang UX engineer gitu. Jadi dia create visual design language atau visual pattern company library. Jadi dia membuat visual design language. Jadi kalau saya itu dari di pengalaman saya bikin pakai React. Nah di React itu pakai library namanya Storybook. Nah itu bikin apa ya, dokumentasinya lah. Nah, jadi kita udah bikin apa ya, udah prepare setup nih di Storybooknya, terus si produk desainnya udah bikin di Figma, kita bergabung lagi tuh di dokumen update version content and set access repo. Jadi di situ kita apa ya, saya saya bikin UI-nya gitu, UI apa, saya slicing dari komponen-komponennya itu, terus saya tampilkan di Storybook. Nah di Storybook itu saya deploy lah ya, biar bisa dilihat sama tim produk. Nah di sini terjadilah evolusi desain sistem gitu. Jadi kolaborasi di sini di product design development gitu. Berkolaborasi di sini kita banyak discuss juga gitu, dan saling bertukar pikiran juga sih. Biasanya kan kalau gak ada product design system tuh saya bilang UI UX saja ya, kalau dari apa ya, yang umumnya di Indonesia gitu kan. Kalau ngomong product design tuh kayaknya nggak semua perusahaan nyebutnya kayak gitu. Jadi UI UX itu bikin desain yang istilahnya dari hulu ke hilir. Nah udah gitu kan, the desain nggak ada dokumentasi komponennya, udah di front end itu slicing jadi gitu kan. Tapi pas di tengah-tengah development itu banyak perubahan itu maintenance-nya ribet menurut saya gitu. Apalagi banyak apa ya, banyak istilahnya komponen yang nggak konsisten gitu. Saya memperlambat development gitu. Nah mending apa ya, mending lama di awal menurut saya, apalagi proyeknya besar gitu. Nah di sini nggak kayak gitu. Jadi dari apa ya, UI UX itu juga tanya ke front end itu, ini baiknya gimana ya gitu ya, patternnya gimana ya gitu, dari experience pembuatan UI-nya gitu, slicing-nya gitu. Jadi kita saling bertukar pikiran. Nah, jadi bisa membuat desain sistem itu yang istilahnya powerful menurut saya. Kenapa powerful? Karena baik di sisi desainer maupun development gitu. Kembali. Nah, setelah semuanya sudah apa ya, berputar-putar di sini, dipresent lah gitu desain sistem itu ke seluruh organisasi gitu. Ketika sudah apa namanya, sudah dipresentasi, udah oke, nggak ada apa ya, nggak ada komentar lagi di bagian-bagian lain, langsung lah digunakan gitu. Jadi nggak ada tuh desainnya seperti apa, implementasinya seperti apa gitu. Saya dari pengalaman saya ya beberapa kali kayak gitu kalau nggak ada desain sistem gitu. Makanya saya apa istilahnya, harapan saya ketika saya nanti dapat project baru atau gimana, saya inginnya ya semuanya ada desain sistemnya gitu, karena itu alhamdulillah sih mempermudah front end untuk di bagian UI-nya, bukan di integrasinya ya, slicing UI-nya gitu, dan maintenance saat slicing UI-nya itu. Terus di ini contoh apa ya, contoh automation sendiri ya gitu. Jadi teman-teman kalau yang udah apa ya, udah udah berkecimpung diri itu kan nggak familiar lah kayak gini, apa namanya, struktur kayak gini harusnya. Uh, di sini app ini bisa bisa kadang app, kadang pages gitu. Nah di pages itu ada about effect. Effect ini
maksudnya extension TypeScript ya. Kalau JavaScript dia JS, bedanya di awal doang. Dia TSX, terus di dalam about itu ada komponen-komponennya, komponen atau molekul organisme template-nya di reusable gitu di alamat about gitu harusnya ya. Terus nggak ada juga lo cerita kayak gini gitu loh, si bosnya atau PM-nya lah, product manager-nya nanya kenapa dia melihat banyak beda button di mana ada, ya kita bisa bilang ini bahwa hanya product manager itu, ada yang bilang ini design, terus ada yang bilang ini luar biasa gitu, kaget gitu loh. Terus yang terakhir ini seharusnya front end yang bilang kayak gitu, karena dia yang bilang well dia React Library. Jadi dia bilang itu karena React Library. Nah, kenapa bisa gitu? Karena biasanya implementasi di tanpa desain sistem itu front end itu yang ngoding ngambil dari UI library, contohnya kayak Bootstrap atau Tailwind kayak gitu, atau Material UI. Saya sekarang project sistem Material UI itu jadi manggil ke komponen button, udah saya panggil komponen button. Kalau ini tanpa desain sistem ya, tanpa komponen button itu ya udah saya panggil aja langsung dari Material UI-nya, terus desainlah di situ gitu langsung gitu, tanpa reusable komponen yang udah kita bikin sebelumnya gitu. Udah, jadi wajar dong kalau beda-beda gitu. Kita tahu dari UI desainnya pun udah berbeda gitu, tambah lagi kita ngodingnya juga beda nggak kurang teliti gitu mungkin ya, dari slicing mungkin kita diburu atau kurang optikan gitu kan, jadi ya wajar lah gitu kan, itu human error itu, karena kita bukan ChatGPT gitu atau robot gitu yang istilahnya akurat gitu. Jadi kalau statement dari saya yaitu the system define solution. Jadi sistem itu enggak define solution, tapi solusinya itu define design system. Terus di akhir dari PPT saya saya mau share dikit di saya browse ini, karena ini saya bakal melihat di beberapa, kita lihat contoh-contohnya di sistem ya. Jadi saya dapat dari web xpin.com ini, jadi ada beberapa ini, ada 7 di sistem yang menarik untuk dipelajari. Yang pertama itu Google Material Design. Nah ini kalau Android developer pasti familiar lah sama Material Design ini. Harusnya ya, walaupun saya nggak ngerti Kotlin atau apa tuh, jadi pokoknya Material Design itu harusnya sudah familiar lah. Flutter nih. Flutter juga ya, oh iya benar, gue juga punya Flutter Material Design kan. Terus Apple Human Interface Deadline, nah ini kan Apple ya, Apple aja dia sudah define sistemnya sampai ke Watch OS video sama Watch OS ini kayaknya bukan, jadi sampai ke jam tangannya aja dibikin gitu loh, desain sistemnya gitu, saking detailnya gitu. Tapi luar biasa sih Apple. Di sini ada list-listnya, nanti saya share dulu kalau baca-baca. Di sini ada feature-nya gitu. Terus Atlassian desain sistem. Atlassian ini yang biasa pakai ini Trello. Jadi Trello itu bagian produk dari Atlassian, tapi banyak lagi sih Atlassian produk. Yang biasa pakai Trello itu dia ada di sistem Atlassian. Di sini ada desain brand produk. Uber, kalau di Indonesia kayaknya udah nggak ada lagi sih Uber. Apa masih ada jadi? Shopify ini apa sih namanya, fitur sih, maksudnya di WordPress itu biasanya kalau bikin e-commerce pakai ini, saya belum ada experience juga sih di Shopify. Terus IDF, kalau lah tentunya ya IDF, Mailchimp, Design System, terus yang terakhir Salesforce. Nah, kita intip dikit-dikit lah ya, yang mungkin nggak ada di PPT saya tadi gitu. Jadi di Salesforce itu ada namanya design token. Nah,
Apa itu desain token? Desain token itu are visualization are the visualization system dengan system specialty. Jadi istilahnya itu kalau saya nyebutnya di front end itu variabel yang diberikan apa ya, CSS atribut gitu di front end web ya. Kalau di front end web saya mungkin kalau pakai Flutter itu juga saya pernah belajar juga dia untuk stylingnya kan beda kan bahasanya gitu. Kalau di apa namanya di front end web itu atau di front end web itu biasanya dia pakai CSS variabel yang isinya CSS atribut gitu. Nah, untuk badan accessibility dia warnanya gini, kayak gini. Nah ini desain principle, ini apa ya, basic untuk desain sistem ini. Jadi dinamain lah satu-satu. Bukan warna doang biasanya, bisa berubah. Tapi yang paling umum warna sama typography sih. Oh, ini ada nih. Color, font size di font, terus line height juga. Itu shadow pun sampai ada ini. Kalau saya di produksi itu elevation biasanya. Jadi di define juga. Terus yang kedua itu grid system. Nah, grid system ini merupakan apa ya? Salah satu fitur untuk styling dalam responsive tab gitu. Jadi di grid system itu ketika layarnya segini, bukan layar segini, ketika apa ya di define satu persatu di layar segini bakal tampilan seperti ini, dibagi dua seperti ini. Dan biasanya sih kalau apa defaultnya ya, kalau layarnya diperkecil, yang ini pindah ke bawah gitu. Itu tergantung breakpointnya gitu dan settingan breakpointnya gitu. Itu nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada yang terkait sistem. Terus yang terakhir adalah desain sistem. Nah, kan saya bilang kan tadi desain sistem itu bukan cuman apa ya style board atau UI library gitu. Jadi di sini nih ada istilahnya, ada brand identity-nya, personality, sama promise dan segala macamnya gitu. Nah ini baru di sini ada color, iconography, sama cartography. Di konten juga banyak lah gitu. Intinya saya juga kalau bahas terkait desain sama user experience itu masih terbatas lah gitu. Jadi saya mau fokus ke implementasinya aja. Oke, saya mau nunjukin satu lagi sebelum saya akhiri presentasinya itu. Jadi kan dari tadi saya cuma nunjukin apa yang namanya, cuma nunjukin itu secara teori terus contoh-contohnya gitu. Ini saya nggak bakal jalanin, tapi saya tunjukin di code yang udah saya kerjain gitu. Jadi di sini saya apa namanya? Oke, di sini implementasi yang udah saya lakukan itu ada apa di ini kan ada pages tadi kan app ya. Tapi kalau di pagesnya masih menggunakan pages di home, apa ada home login segala macam. Nah, di apa komponennya itu ada atom, molekul, organisme, template sama Pak. Yang bedain cuma layout. Nah, layout ini yang saya bilang tadi isinya itu kayak grid system gitu. Jadi sebelum apa ya, sebelum di reusable komponen-komponen organisme ke bawah itu dibungkus ke layout. Contoh ya di homepage gitu. Nah di homepage itu homepage ada nggak ya? Nah layout nih. Jadi layout itu biasanya di apa ya? Di atas header sama di bawah footer. Footer ini agak ke bawah. Jangan di layout jadi home deh, agak ribet. Nah di sini ada header, ada layout. Nah di bawahnya itu ada footer gitu loh. Jadi apa layout itu tuh yang ngebungkus komponen-komponen di atas header sama footer kalau saya implementasi yang saya bikin. Nah di dalamnya ada header company.
Leader company itu organism gitu. Jadi pas kita masuk ke leader company itu banyak gitu molekul sama organisme yang diimplementasi di sini gitu. Nah ini ada images ini merupakan atom, terus rectangle avatar ini atom juga, atom mana ya? Nah ini baru molekul gitu. Dalam molekul itu ada isi-isinya lagi. Nah kurang lebih seperti itu lah. Mungkin apa ya? Untuk sesi presentasinya segitu aja sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak?